sobat.com. Ini kita ketemu dalam program The Leader dan seperti yang kalian lihat kita setnya berbeda di tempat yang berbeda dari biasa-biasanya kita melaksanakan podcast. Tentunya karena tamunya juga berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Sore ini kita akan ngobrol dengan pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Akmal Malik, yang sore ini suasana dingin di luar sana karena Mamuju sedang hujan. Kita masih ada waktu ngobrol. Tentunya Tribuners kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kanal YouTube dan Facebook page kita. Langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih ya sudah diundang. Selamat sore juga buat Tribuners ya yang barangkali nanti akan mendengar ledakan-ledakan keluh kesah dari seorang pejabat gubernur. Ya. Justru kita ini mau tahu cerita-cerita Bapak. Ini kan Bapak bukan orang, maksudnya baru ke Sulbar kan Pak ya? Ke Sulbar saya baru. Pertama kali atau? Tidak, ini kali kedua atau ketiga saya ke Sulbar. Pernah beberapa kali bertugas di Sulbar. Pertama sekali saya datang ke Sulbar saya sudah tahu ini daerah potensinya bagus sekali. Wah. Persoalannya adalah terkait dengan tata kelolanya. Saya melihat memang Sulbar sebagai daerah provinsi ke-33 ya di Indonesia itu sesungguhnya dimekarkan itu karena punya potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih baik ke depan. Dia bisa lepas dari bayang-bayang daerah induknya, Sulawesi Selatan. Ya. Tetapi apa daya, udah 14 tahun kayaknya belum move on banyak gitu. Ya. Tetapi saya katakan banyak yang sudah baik, tapi ada beberapa sisi yang barangkali masih harus ada akselerasi yang lebih cepat. Persoalan-persoalan inovasi, budaya kerja, para aktor-aktor penyelenggara pemerintahan daerah di sini, kemudian juga persoalan komunikasi antara provinsi dan kabupaten kota, itu menjadi hal-hal yang barangkali PR yang harus kita bereskan dulu di Sulbar ini. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba ya. Ini hari ke berapa? Hari ke-30 saya di Sulbar. Semenjak tiba di Bandara Tanpa Padang? Oh enggak, kalau di Tanpa Padang saya hari ke-25 karena saya dilantik tanggal 12 Mei yang lalu, sekarang 12 Juni. Jadi 1 bulan. Tetapi realnya saya baru datang di sini tanggal 18. Ya berarti ya 3 minggu lah saya di sini. Saya senang dengan suasana Sulbar, banyak tantangannya gitu loh. Nanti silakan digali tantangannya apa. Tapi bagi saya isu-isu desentralisasi di Sulbar itu menarik untuk dibahas. Dan tentunya seperti juga daerah otonom lain di Indonesia, patologi birokrasi di Sulbar itu sama juga daerah lain. Persoalan seringkali kebijakan yang dibuat tidak berbasis data yang presisi. Wah, saya kalau dengar kata presisi Pak ingatnya Pak Kapolri. Tapi kayaknya nanti ke depan kalau data desa presisi ingatnya Sulbar. Ujungnya ingatnya Pak Akmal Malik ini. Tidak, ini bukan persoalan desa. Ini persoalan kebijakan desentralisasi yang seharusnya ya di backup oleh data yang presisi. Nah, karena unit terendah penyelenggara pemerintahan daerah itu ada di desa. Nah, dan lebih presisi itu pasti di desa. Betul. Ya, karena kecamatan agak kurang presisi, apalagi kabupaten, apalagi provinsi. Itu kenapa ketika kita ingin menyiapkan data yang presisi sebagai amunisi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul tepat sasaran, kita tidak ada pilihan kecuali menyiapkan data bermula dari desa. Betul. Nah, selama ini persoalannya Bapak Presiden, Bapak Jokowi sudah memberikan kepercayaan, trust. Desa sebagai salah satu basis pembangunan kita. Betul. Ya, persoalannya apakah desa kita sudah membuat pemetaan yang baik belum terkait dengan potensi-potensinya. Kemudian hasil pemetaan itu digunakan tidak untuk kepentingan kebijakan-kebijakan di tingkat desa. Kalau kemudian desa memiliki data yang pemetaan yang bagus, data yang bagus, pertanyaan berikutnya digunakan nggak oleh si pemerintah kabupaten kota sebagai dasar untuk mengambil kebijakan pembangunan di kabupaten kota berbasis dari akumulasi data dari semua desa tadi. Berikutnya juga, apakah
data-data yang bagus itu sudah digunakan belum oleh pemerintah provinsi yang juga sebagai basis untuk membuat kebijakan-kebijakan agar tata kelola pelayanan publik, kualitas pelayanan betul-betul bisa mendorong kesejahteraan masyarakat yang notabene semua berada di desa dan kelurahan. Betul. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Betul, Pak. Harus kita jawab. Nah, sayangnya jawabannya adalah ternyata belum. Belum. Itu kenapa saya mencoba sebagai Dirjen Oda juga meyakini ketika sebuah kebijakan yang baik, sebuah kebijakan dibuat tidak berbasis data yang presisi, kebijakan juga tidak presisi. Iya sih, Sebuah kebijakan berasal di data yang maaf kurang bagus, Iya. kebijakan juga tidak bagus. Nah, itu kenapa kita mengatakan pentingnya sebuah data dalam pembuat kebijakan. Nah, kita juga tahu dalam sistem ketatanegaraan kita, negara kesatuan, bahwasanya presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Betul. Presiden menyerahkan semua urusan-urusan pemerintahan itu kepada menteri-menteri. Lalu menteri-menteri menyiapkan apa yang disebut dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Untuk apa? Agar urusan-urusan yang menjadi kewenangan Bapak Presiden tadi dieksekusi oleh pemerintah daerah. Siapa yang mengeksekusi? Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, tentunya ketika mengeksekusi ini ya harusnya berbasis kebutuhan daerah. Pertanyaannya apakah kebutuhan daerah itu sudah tergambarkan dengan baik? Sudah terpetakan belum dengan baik? Ini persoalan. Dan itu dilihat dari data. Saya katakan kunci di data. Nah, mohon maaf juga, apakah teman-teman yang ada di sektoral, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas yang ada, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian itu sudah menggunakan data yang sama belum frekuensinya dengan si pelaksana? Jujur, memang norma itu dibuat oleh kementerian-kementerian. Tapi yang mengeksekusi siapa? Pemerintah daerah. Ketika kebijakan-kebijakan dibuat tidak berbasis pada data real, nah disinilah banyak persoalan yang terjadi. Saya contohkan, ada satu daerah di Kalimantan yang memiliki nama kabupaten darat sungai bla 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 bla. Itu namanya saja, sungainya tidak ada. Tapi karena pemerintah pusat menganggap di situ ada sungai, dikirimlah kebijakan-kebijakan berbasis sungai. Itu loh. Hanya karena persoalan Karena namanya saja, tetapi tidak melihat apakah iya datanya itu enggak di lapangan. Memang ada sungai atau tidak? Itu. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Saya beberapa teman di Pemda mengatakan kami tidak butuh kapal karena kami tidak punya sungai. Iya. Cuma kebetulan daerah kami namanya sungai. Daerah kabupaten sungai bla 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 gitu kan. Nah, itu saya katakan bagaimana pusat memandang daerah itu harusnya sinkron. Data yang dimiliki oleh pusat harus real berbasis dari data daerah. Nah, dalam banyak hal ini yang belum terjadi. Kita juga tidak menutup mata bagaimana kemarin banyaknya terjadi ketidaktepatan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan sebagainya. Karena teman-teman dari Jakarta pusat, dari pusat itu menggunakan basis datanya yang top down. Nah, inilah sebetulnya kesempatan bagi semua pemerintah daerah untuk men-challenge, ya. Bukan berarti berhadapan tidak, tapi untuk menyampaikan, data kami begini loh. Ini udah berubah nih. Ini yang sekarang. Ya, ini. Nah, persoalannya bagi banyak daerah data itu belum menjadi sebuah kebutuhan. Itu Bapak sudah lihat di Sulbar? Sudah. Gimana Banyak. Pas tahu itu Pak geleng-geleng kepala aja atau? Ya, artinya kita harus punya nama itu dulu untuk mencoba memperbaiki. Siap. Tentunya sebuah niat baik harus dimulai dengan sebuah hal yang baik harus dimulai dengan niat yang baik. Saya melihat persoalan data harus kita benahi dulu dan kita sampaikan kepada yang punya urusan, ya pemerintah pusat, agar nanti kita bisa sinkron. Mohon maaf, sekarang ada beberapa kapal kita yang mangkrak itu, kapal ya kelautan ya. Bantuan, Pak? Bantuan dari pemerintah pusat, tetapi sesungguhnya kita tidak butuh itu. Tidak butuh. Kita butuh bantuan-bantuan paket-paket untuk nelayan-nelayan kecil kita. Tetapi diberi kapal yang besar, yang ternyata kita keteteran untuk membiayai kapal itu. Anggaran kita habis untuk membiayai kapal itu. Nah, ini salah satu contoh yang saya katakan memang harus ada komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah berbasis data yang sama. Kalau tidak, mohon maaf, inefisiensi dan inefektivitas itu menjadi hal yang pasti akan terjadi di belakangan. Kita punya banyak sarana-prasarana yang mangkrak, yang tidak jalan, karena sekali lagi
persoalan kebijakan pusat yang membuat memberikan bantuan tidak berbasis pada kebutuhan yang ada di daerah. Karena tidak ada data dari daerah yang pas, yang Presisi. cocok, yang presisi itu. Dan bisa dipercaya. Iya, makanya bantuannya juga tidak cocok, tidak sesuai di lapangan. Nah itulah persoalan kita. Yang menurut saya memang harus kita benahi dulu data dasar Ya. kita. Yang pasti kita harus cepat-cepat move on, Pak. Kita break dulu, Tribuners, jangan kemana-mana. Pertama kali tiba di Bandara Ya, Tapal Padang. tanggal 18. Ya. Siap. Pak, sebelum kita bahas lebih serius lagi soal kesiapan Sulawesi Barat menjadi penyangga IKN nanti, kita juga mau tahu dong Pak, ini Pak Akmal Malik ini kalau dilihat dari celananya aja nih Pak, saya bisa kenali kalau Bapak orang lapangan ini. Memang hobi di lapangan Pak? Ya, Main-main. saya lebih banyak menyukai aktivitas di luar kantor. Sabtu Minggu saya lebih suka mungkin saya diving, nyelam, kemudian juga berselancar di atas air, main jet ski juga kadang-kadang. Kemudian juga kalau saya bosan di laut, saya lari ke gunung. Saya tunggangi kuda besi saya, ya, saya punya motor, motor terabas untuk sekaligus juga untuk melihat kondisi di lapangan. Saya tadi juga suka trekking. Saya tadi 7 kilo trekking di Karampuang, ya. Dan saya menemukan banyak hal. Ada ternyata nih terkait dengan sesi pertama tadi. Ternyata ada bantuan dari kementerian tertentu, ya, yang sejatinya dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi karena tidak tepat sasaran, itu bangunan 20 unit rumah untuk nelayan tidak dipakai sama sekali. Karena persoalan data tadi itu. Jadi hobi-hobi saya untuk melihat kondisi masyarakat itu memberikan pemahaman kepada saya. Bahwasanya ternyata masih banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita buat ke depan itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pengambil keputusan. Kalau tidak, kasihan rakyat. Bayangkan 20 unit rumah yang dibangun di Karampuang itu hampir 5 tahun tidak terpakai. Kenapa? Tidak ada airnya, tidak ada listriknya. Ini persoalan dari mendeteksi data awal tidak benar. Nah, artinya hobi-hobi saya seperti itu membuat saya tuh kemudian memanggil dinas terkait. Anda harus cari nih apa persoalannya. Kemudian carikan solusinya. Apakah kita dari pemerintah provinsi bisa berkontribusi tidak? Atau kalau tidak bisa, kita minta kepada teman-teman dari Kabupaten Mamuju. Atau kalau kita tidak punya, kita berkolaborasi bersama-sama selesaikan itu. Jadi hobi saya yang begitu membuat saya itu bahagia. Kenapa? Bisa menemukan hal-hal real
yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di samping bapaknya happy, justru semakin terbuka nih, kelihatan semua nih persoalan di lapangan. Kita pemimpin itu harus turun ke lapangan. Saya katakan jadi pemimpin jangan cuma dari belakang meja saja. Wah, jangan cuma terima laporan Pak ini, Pak ini. Jangan terima saja. Kita harus lihat kondisi di lapangan. Karena saya katakan pemimpin itu harus siap dengan segala konsekuensinya. Kadang-kadang kesalahan pemberitaan itu juga berdampak pada kita. Pemimpin itu harus berani berisiko. Mungkin ketika saya menyampaikan fakta-fakta, temuan-temuan di lapangan, mungkin ada pihak-pihak yang tidak nyaman. Saya katakan itu risiko saya ambil. Sepanjang saya melakukan itu adalah untuk kepentingan rakyat. Pemimpin itu harus berani ngambil risiko. Ya, risiko itu ada dua, risiko baik dan tidak baik. Tekan telan dua-duanya. Kuncinya adalah kita berjalan di koridor aturan yang ada saja dulu. Selagi tidak keluar dari situ, Pak. Tidak. Persoalan miskomunikasi itu biasa saja. Mungkin ketika saya menyampaikan kepada pihak-pihak di pusat, bahwasanya ternyata ada kebijakan pusat loh, ya. Anda bangun 20 rumah, kemudian tidak bermanfaat bagi rakyat rumahnya, dan terlantar 5 tahun tidak dipakai rumah itu. Akhirnya jangankan orang, setan pun nggak berani tinggal di situ, karena nggak ada airnya, nggak ada listriknya. Siapa mau tinggal di sana? Nah, artinya apa? Kebijakan yang dibuat itu sesungguhnya tidak tepat sasaran. Nah, itu kenapa saya katakan hobi-hobi saya turun naik motor. Kemarin juga saya naik motor ke daerah Taman Sapi. Oh, Taman Sapi. Berarti sudah lihat air terjun dong. Saya ke sana, ternyata ada beberapa titik yang longsor. Ya, bagi saya harusnya pemerintah harus segera turun. Kenapa? Itu tempat indah sekali. Potensial untuk pariwisata. Cuma persoalannya saya tidak tahu kenapa tidak ada pergerakan yang terbaik itu. Sehingga kalau menggunakan mobil saya nggak bisa lewat. Menggunakan motor biasa saya nggak bisa lewat. Maka saya menggunakan kuda besi saya terabas. Kemarin lumayan 2 kali jatuh, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Kok lumayan sih, Pak? Iya, tidak apa-apa. Artinya gini, biasa kita turun ke lapangan menghadapi risiko-risiko seperti itu, dan saya happy saja. Kita ikhlas melakukan itu, sehingga kunci dari bahagia itu kan harus ikhlas dulu. Jangan jadikan itu beban, jadikan itu sebagai hobi. Saya justru hobi saya adalah turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat, bercengkerama dengan masyarakat, dan saya katakan mungkin ada hal-hal yang mungkin bagi orang tidak tepat ya. Tapi bagi saya biasa-biasa aja. Toh saya manusia biasa, saya manusia biasa, saya punya kelemahan, saya tidak sempurna. Ketika orang melihat seperti itu, saya katakan tidak persoalan. Ngapain ini PJ Gubernur kok naik motor ke gunung-gunung sana? Saya bilang, lah saya suka kok. Saya suka. Saya suka dan saya mau lihat sesuatu nih. Saya melihat sesuatu potensi-potensi daerah. Sama seperti kemarin saya turun ke desa satu tempat air panas di Mamuju ya. Saya lupa nama tempatnya di kelurahan. Saya lihat itu nggak bisa lihat motor saya taruh luar. Saya jalan kaki kurang lebih 500 meter ke dalam. Itu air panas bagus sekali. Kalau seandainya itu dikelola, Mamuju, Sulbar memiliki destinasi wisata yang lebih bervariatif. Iya, dalam kota aja ini. Ya, tidak hanya melihat laut saja, tapi ada air panas, ada air terjun. Betul. Jadi sekali lagi, Sulbar harus mengembangkan potensi-potensinya agar orang bisa lebih lama tinggal di sini. Pak, kemarin itu waktu tahu kondisi Taman Sapi, pas lihat akses jalan ke air panas itu, Bapaknya nelpon Bupati Sutina enggak? Ya, saya justru datang ke rumah Pak Bupati. Setelah itu saya datang ke rumah Bupati. Bupati lagi main poli, saya kan bayi motor, ya kan? Bupati kaget, siapa nih? Rupanya Pak Gubernur. Saya pakai helm. Nah, ini, waduh Pak Gubernur, nggak ngasih tahu? Saya bilang kalau ngasih tahu itu namanya kondangan. Ini namanya kunjungan, kan? Kunjungan. Jadi saya datang diskusi dengan Ibu Bupati kemarin dan kita sampaikan, Bu, ada potensi-potensi bagus. Mungkin kalau kita berkolaborasi, insya Allah saya katakan itu lokasi akan bermanfaat bagi masyarakat. Dan sekali lagi juga bisa mendapatkan tambahan pendapatan bagi daerah. Betul. Nah, persoalannya kita mau nggak?
Itu aja persoalannya. Terus kata bupatinya apa, Pak? Bupatinya oke, ya Pak. Ini malam nih, rencana saya malam ini mau ketemu beliau, mau diskusikan itu juga salah satunya ya. Termasuk juga pengembangan Karampuang. Oh, pengembangan Ya. Karampuang. Jadi data-data yang saya dapat, saya turun ke lapangan itu, pasti saya diskusikan dengan para pengambil kebijakan. Siapa pengambil kebijakan untuk tingkat bawah tentunya adalah bupati dan wali kota. Saya akan sampaikan, Ibu Siti, ini fakta-faktanya, ini potensi-potensinya, menurut tim saya, ini kalau dikembangkan, ini loh hasilnya, bla bla bla. Memang ada hal-hal yang tidak bisa bupati lakukan sendiri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi siap bersinergi. Kalau kita berdua tidak mampu, nanti kita minta bantuan kepada pemerintah pusat. Iya, Bapak. Nah itu saya katakan betapa pentingnya komunikasi itu. Oh, betul. Saya mau maaf, saya katakan leader itu kuncinya adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mengambil kebijakan yang baik. Biasanya kebijakan yang diambil tanpa komunikasi itu seringkali salah. Ya, akhirnya menimbulkan dinamika yang cukup tinggi ketika sebuah kebijakan itu hadir. Jadi Mbak Rara, saya melihat hobi saya yang turun ke lapangan, hobi saya turun ke masyarakat itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Iya sih Pak, bagus juga sih hobi Bapak ini. Saya. Jarang loh pejabat Pak suka naik motoran. Saya dari dulu udah suka, karena gimana ya, motor itu lebih bisa melewati rintangan-rintangan yang orang tidak bisa lewat. Iya, tidak bisa. Kalau pejabat kan suka naik mobil yang bagus ya. Kalau saya nggak, saya suka mobil saya karena sudah ada mobil bagus itu maka saya pakai gitu loh. Kalau saya nggak pakai nanti dibilang saya kufur nikmat lagi kayak gitu. Tetapi jujur saya lebih bangga mengendarai motor saya atau menggunakan perangkat selam saya untuk untuk melihat potensi laut. Kemarin saya bersama teman-teman ya turun ke bawah Karampuang underwater, kita foto sendiri ya. Sehingga kemarin ketika hasil fotonya keluar ternyata potensi laut di Karampuang dan sekitarnya itu luar biasa. Bahkan saya juga baru tahu ternyata di sekitar sini itu banyak lamun. Tahu lamun nggak? Lamun itu adalah pasir yang ditumbuh pohon-pohon rumput-rumput. Iya. Itu kalau ada lamun di satu wilayah berarti situ ada dugong. Dugong tahu nggak? Duyung. Oh iya. Duyung. Nah, Dugong. itu jarang loh di Indonesia. Nah, kalau kita kelola wisata nyelam bertemu dengan duyung. Dugong ini. Apalagi duyungnya nanti pakai baju merah, baju putih, kan asik sekali kan gitu. Jadi saya katakan potensi di Mamuju ini sangat luar biasa. Karang lautnya juga masih terjaga dengan bagus. Saya belum ke Bala Belakang loh. Konon katanya Bala Belakang itu memiliki coral reef yang terindah di Indonesia. Nah, saya insya Allah nih Agustus, kalau nggak Juli, Agustus saya ke sana. Wajib Pak ke sana. Insya Allah. Apalagi kemarin nyaris saja diambil orang. Ya kadang-kadang begini. Saya juga kadang-kadang kritik juga. Ketika dulu agak berdarah-darah ribut memperebutkan satu wilayah. Iya. Setelah dapat kemudian tidak dioptimalkan. Itu mau maaf bagi saya kufur nikmat. Kayaknya sudah gitu deh Pak kondisinya sebelum kita datang. Nah, artinya sudah setengah mati kita berjuangkan daerah itu, setelah dapat kemudian tidak ada apa-apa juga. Tidak ada apa-apa juga. Iya. Nah, ini kan sebuah kondisi yang menurut saya harus kita tanda tanya besar loh. Kita berebut dulu sama Kaltim, ya kan? Iya. Setelah kita dapat, kita eksplor enggak? Kita manfaatkan enggak? Mbak Rara lihat sendiri aja deh. Itu kenapa nanti tanggal bulan Juli ini, Juli atau Agustus, saya akan ke sana. Mungkin lihat situasi ombak dulu. Kalau ombaknya agak reda, saya akan ke sana, insyaallah. Sebetulnya tadi mau pakai jet ski ke sana, tapi katanya jangan Pak, katanya. Terlalu lama katanya. Iya sih Pak, lama kalau mau pakai jet ski. Dan ombaknya juga luar biasa. Saya tadi bersama Pak Dan Lanal, pakai jet skinya Pak Dan Rem, mencoba di sekitar Pulau Karampuang. Kami kena tadi sama ombak utara namanya kan, ombak utara. Lumayan, goncangannya luar biasa. Ya artinya gini, saya menyenangi apa yang saya jalani di Sulawesi Barat dalam 25 hari ini. Lautnya saya suka, gunungnya saya suka. Wah. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa bermanfaat lah bagi daerah ini. Amin. Pak, sebelum kita nih
break dan berpindah ke segmen selanjutnya. Saya penasaran nih Pak, Bapak ini udah makan bopi api atau belum ini? Bawa PHP belum, tapi kalau jepa sudah. Sudah. Kemudian yang ikan kecil-kecil itu apa namanya itu? Penja. Penja sudah. Sudah. Tadi saya juga makan jepa juga, ya makan kedua kali nih di Karampuang tadi. Oke. Saya memang minta teman-teman yang di dapur untuk menyajikan saya makanan-makanan khas ini, Oh dari sini. ya agar bisa jadi orang Sulbar. Kata orang Mandar sih Pak, kalau sudah minum airnya orang Mandar, Bapak sudah jadi orang Mandar. Saya udah berember-ember minum airnya gitu. Wah, berarti tidak usah ditanyakan lagi Pak. Ya, insyaallah ya. Kita break sejenak. Rahmat atau Rara, jurnalis tribunsuba.com dalam program The Leaders tentunya masih bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Akmal Malik. Ini kita ngobrol lagi nih Pak, tidak kayaknya sia-sia banget ini saya bertemu Bapak kalau udah ngobrol soal kesiapan Sulawesi Barat menjadi penyangga IKN nanti nih Pak. Pak Akmal ini udah punya plan besar kayaknya nih di kepalanya soal nanti. Iya, begini. Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu punya gagasan besar, ya, untuk membangun pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Beliau mengambil sebuah kebijakan yang, mohon maaf saya ini luar biasa, memindahkan ibu kota di Kalimantan, khususnya di Penajam Pasir Utara. Untuk apa? Untuk agar ada pemerataan pembangunan. Selama ini kan pembangunan lebih besar berada di Jawa. Iya. Itu kenapa juga skala ekonomi Jawa itu kan tinggi sekali. Kontribusinya terhadap PDRB juga tinggi sekali. Padahal potensi sumber daya alam kita bukan cuma di Jawa. Betul. Saya bersama teman-teman selalu mengatakan begini, Indonesia bagian barat itu adalah masa lalu,
Indonesia bagian timur adalah masa depan. Hmm. Jadi kalau ingin menyongsong masa depan kita ke depan dengan sumber daya yang besar di wilayah timur, kita harus membuat terobosan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak biasa. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah setelah beliau mengambil keputusan dan keluar Undang-Undang Nomor 3 2021 kemarin itu tentang ibu kota negara itu, tentunya tanggung jawab kita untuk mendorong agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Memang deadline-nya nanti masih ada nanti tahun 2024. Iya. Tetapi harus ada prakondisi. Iya, betul. Harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh semua pihak stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Nah, dalam konteks ini di Sulbar, walaupun kita tidak langsung ya, kita dipisahi oleh Selat Makassar, tetapi fakta realnya yang saya lihat selama ini, justru pemenuhan kebutuhan untuk Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya adalah ibu kota negara, itu berasal dari Sulawesi. Dan pintunya itu ada di Sulbar. Mulai dari Tanjung Solopo, Mamuju, Pasangkayu, dan juga Sulawesi Tengah, Makassar. Nah tentunya saya melihat peran Sulbar bersama-sama dengan Sulsel, bersama-sama dengan Sulteng, itu menjadi sangat strategis sekali. Karena ketika distribusi barang dan jasa untuk kebutuhan IKN tidak kita manage dengan baik dan terjadi stagnasi pergerakan barang dari Sulawesi ke arah IKN, itu akan bermasalah nanti IKN-nya. Nah itu kenapa kita katakan sekarang Sulbar harus mengambil peran untuk itu. Saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, tentang bagaimana harusnya kita lakukan agar provinsi yang ada di Selat Makassar ini itu betul-betul menjadi penopang bagi pembangunan IKN. Nanti semua kebutuhan semen nanti melalui Sulbar, melalui Makassar. Kebutuhan batu nanti mulai dari Palu dan juga dari Sulbar. Kebutuhan pangan, ternak dan sebagainya nanti mulai dari Polman, Majene dan sebagainya. Jadi berdasarkan fakta-fakta, catatan-catatan pergerakan barang dan jasa selama ini ke arah ibu kota negara, itu menunjukkan bahwasanya Sulbar memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penopang untuk pembangunan IKN ke depan. Kita tahu IKN membutuhkan infrastruktur yang banyak. Betul. Dia membutuhkan bahan-bahan pasir, batu dan sebagainya. Kalau nggak dari Palu, dari Sulbar. Dari Sulbar. Dan juga dari Sulsel. Nah tentunya kita harus membuat tata kelola yang baik. Agar pergerakan barang dan jasa itu kan orang ya. Nah, tenaga kerja nanti yang ke IKN itu harus terdistribusi dengan baik. Harus tertata dengan baik. Nah, dari sinilah peran Sulbar, saya katakan bersama teman-teman untuk membenahi Pelabuhan Tanjung Solopo, membenahi Pasangkayu, membenahi Mamuju Tengah, membenahi Majene, membenahi Mamuju untuk bisa berkontribusi kepada Kalimantan Timur khususnya di IKN. Nah, selama ini kan faktanya begitu. Distribusi barang ke Kalimantan kan di samping dari Jawa kan dari Sulawesi kebanyakan. Sulawesi pintu masuknya dari mana? Ya kalau enggak Tanjung Solopo, dari Parepare, dari Pasangkayu, dari Mamuju. Dan itu semua adalah wilayahnya Sulbar. Nah, itu kenapa saya berpikir pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus membuat kebijakan. Ya, kebijakan langkah-langkah yang lebih jelas tentunya melalui komunikasi dan sinergi bersama teman-teman bupati dan yang ada di Sulbar. Komunikasi antara pemerintah provinsi Sulbar dengan Polman, Majene, Mamuju, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah menjadi sebuah keniscayaan. Agar sekali lagi daerah ini betul-betul akan menjadi penopang utama bagi proses pembangunan nanti di IKN. Pak, tapi kalau di provinsi nih, seorang gubernur nih, itu bisanya apa untuk urusan ini Pak? Apa yang bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi? Provinsi itu kan, gubernur itu kan adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Mungkin pemerintah pusat, sekali lagi saya katakan dengan keterbatasan yang ada tadi, tidak melihat secara detail apa kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, yang mengeksekusi itu siapa? Kan teman-teman dari bupati. Nah, provinsi dengan realita, dengan data yang dia miliki, dia mengetahui, oh ternyata harusnya Polman mendistribusikan ini. Yang menjadi penyuplai beras. Kemudian
Mamuju Tengah menjadi penyuplai minyak, Iya. ya. Kemudian Majene menjadi penyuplai hortikultura dan bawang merah. Kemudian Pasangkayu menjadi penyuplai terhadap batu dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dibaca oleh pemerintah provinsi dan tugas provinsi itu adalah melakukan sinergi, menggandeng seluruh pemerintah kabupaten kota agar sekali lagi distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Tapi sampai hari ini Pak sudah ada komunikasi dari Sudah, pemerintah daerah? saya dengan Pak Bupati Polman, Bupati Majene, Bupati Pasangkayu, Bupati Mamasa sudah bertemu. Mereka semua sebenarnya siap? Sangat siap. Kemarin saja kayak Balikpapan membutuhkan hampir 500 ekor sapi. Iya. Dan hampir sekian ton padi yang dibutuhkan oleh, tapi kita masih bermasalah di sisi Pelabuhan Tanjung Seropo. Iya, katanya Nah, belum maksimal. belum maksimal. Nah, itu kenapa saya kemarin bertemu dengan Dirjen Perhubungan Laut agar ada peningkatan status. Kalau Nah, inilah status tugas naik, provinsi. Nanti dia bisa langsung kapal-kapal yang besar bisa sandar di sana. Nah, di sinilah fungsinya provinsi itu. Dia membridging kepentingan kabupaten kota dengan pemerintah pusat. Nah, tentunya ini membutuhkan komunikasi yang efektif. Dan ini sudah sebenarnya dikomunikasikan sama Pak? Sudah, saya sudah bertemu dengan Pak Bupati Majene juga, sudah bertemu juga dengan Ibu Bupati Mamuju. Ya, Ibu Bupati Mamuju. Kira-kira apa produk-produk yang akan kita sumbangkan ke wilayah timur? Itu ke IKN. Saya pikir ini yang peran provinsi yang signifikan, kuncinya adalah komunikasi. Ya. Kemarin sih Pemda Polman itu mengaku sendiri kalau pelabuhan Silopo itu belum terlalu maksimal. Jadi nanti kalau naik tipenya seperti yang kita usulkan Pak, apa dampak yang paling mungkin dirasakan Polman khususnya gitu Pak? Iya, Polman itu kan ada Sulbar juga. Iya. Jangan mendikotomikan Polman dengan Sulawesi Barat. Iya. Karena apapun kontribusi Polman adalah bagian dari kontribusi Sulbar. Nah, kita ingin mengupgrade peran Pelabuhan Tanjung Selopo dan terutama terkait dengan persoalan apakah kita membutuhkan kapal-kapal dengan GT yang lebih besar. Nah, itu kan berkaitan dengan perizinan yang dikelola oleh teman-teman dari Perhubungan Laut. Itu yang kemarin saya diskusikan dan saya sudah buat surat kepada Dirjen Hupla untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif agar Tanjung Selopo menjadi salah satu pintu bagi pergerakan barang dan jasa menuju IKN. Gitu. Ya. Pak, kita ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di YouTube, tapi sebelum itu kita break dulu dan jangan kemana-mana, saya akan bacakan pertanyaan Anda untuk Pak Akmal tentunya. Kita sudah sampai di penghujung acara hari ini The Leaders bersama Pak Akmal Malik, penjabat Gubernur Sulawesi Barat yang baru 3 mingguan di Sulawesi Barat dan sepertinya betah setelah bepergian di Sulawesi Barat dengan besi kudanya. Apalagi sudah nyobain Jepa, sudah nyobain juga Penja, dan masih banyak hal yang belum dicobain sama bapaknya.
Ini Pak, kita ada pertanyaan di kanal YouTube kita nih soal IKN. Gimana nih Pak karena sering gempa? Maksudnya? Karena Sulbar itu sering gempa. Bukan cuma Sulbar. Ya. Kemarin saya bertemu dengan BMKG. Di Indonesia itu ada kurang lebih 300 titik ya yang diprediksi adalah berpotensi terjadi gempa. Jadi Sulbar tidak usah berkecil hati. Saya kampung halaman saya Sumatera Barat itu juga katanya memiliki potensi megatrust. Kemarin juga BMKG mengatakan Sulbar walaupun salah satu sesar yang cukup aktif, tetapi dia tidak sebesar megatrust yang terjadi di Selat Melaka dan Sumatera. Nah, kemarin juga BMKG sudah memetakan dengan sangat bagus sekali daerah-daerah yang kalau terjadi gempa itu akan menyebabkan tingkat kerusakannya seperti apa. Nah, dengan hal seperti ini saya katakan inilah pentingnya kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. BMKG, SDM sudah memetakan dengan sangat jelas sekali ada wilayah-wilayah tertentu yang kalau terjadi gempa dengan kekuatan sekian itu tingkat kerusakan akan tinggi. Bukan berarti di situ tidak bisa dibangun. Kalau mau dibangun di sana, buatlah dengan konstruksi yang lebih tahan gempa. Yang tahan dengan ini tadi. Gempa. Nah, lalu ada daerah lain yang katanya kalau saya terjadi gempa tidak begitu kerusakan. Bukan berarti tidak rusak juga. Nah, bangunlah juga. Jadi kuncinya gini, masyarakat harus sadar kita berada di atas ring of fire. Indonesia keseluruhan ya, bukan cuma Sulbar. Artinya kita harus waspada dan melakukan early warning. Early warning kita lakukan mulai dari apa? Dari menyadari di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di daerah yang tanahnya lunak, ya, artinya kalau terjadi gempa itu pasti akan tingkat kerusakannya akan tinggi. Yang harus kita lakukan adalah membangun dengan cara yang benar. Itu yang belum. Pemerintah yang belum. Nah, tugas pemerintah adalah menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, wahai masyarakatku, Anda tinggal di wilayah yang kalau terjadi gempa 6,9 Richter, tingkat kerusakannya akan tinggi. Jadi bangunlah rumah Anda dengan kekuatan yang lebih baik. Yang tahan dengan gempa kekuatan ini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Berbasis apa? Pemetaan yang dibuat oleh teman-teman BMKG dan teman-teman SDM. Nah, saya sekali lagi baru dapat kemarin informasinya dan insya Allah kami akan tindak lanjuti nanti kepada pemerintah kabupaten kota agar kabupaten kota masing-masing mengingatkan masyarakatnya tentang potensi itu. Tidak usah khawatir semua apakah kita karena kita tinggal di daerah gempa kemudian kita tidak bisa berkontribusi terhadap IKN. Enggak juga. Toh tetap pertanian berjalan, perkebunan kita berjalan, perdagangan berjalan. Kita katakan gempa itu tidak akan membunuh siapapun, tidak akan menyakiti siapapun. Yang menyakiti siapa? Bangunannya. Makanya buatlah bangunan yang memiliki konstruksi yang memang tahan gempa. Dengan demikian kita bisa tidur nyenyak. Iya betul. Ya, walaupun gempa terjadi, lihat Jepang. Gempanya sangat besar loh. Tapi karena standarisasi bangunannya itu tahan gempa di atas sekian skala Richter, mereka santai-santai aja. Nah, inilah yang kesadaran ini harus dibangun oleh masyarakat kita. Dan pemerintah tugasnya adalah meyakinkan masyarakat untuk membangun sesuai dengan kaedah-kaedah bangunan yang tahan gempa. Dengan demikian kita bisa berproduksi, kita bisa beraktivitas, dan kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Persoalan kontribusi kita terhadap IKN, saya katakan bukan persoalan gempa, nggak ada persoalannya. Nggak ada persoalannya. Kuncinya adalah nasib kita, takdir kita hidup di atas daerah yang memang potensi gempanya tinggi, kita lakukan early warning, kita bangun rumah kita yang tahan gempa, ya, kemudian kita tetap berproduksi. Emangnya ketika terjadi gempa orang tidak bisa bertani? Masih bisa kok. Masih bisa berdagang, masih bisa kok sepanjang setelah reda gempanya. Sudah gempa ya, Tribuners. Gempa itu kan tidak mungkin terjadi setiap hari juga. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan gempanya terjadi. Ya kan? Belum ada ilmunya sampai sekarang. Jadi kita berprasangka baik saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. Tugas kita adalah berproduktif, produksi, berbuat baik, dan lakukanlah yang terbaik buat Sulbar, lakukan yang terbaik agar Sulbar bisa menjadi
berkontribusi secara baik kepada Indonesia dan kepada ibu kota negara Nusantara. Berarti bisa jadi nanti ke depan ini ada kebijakan IMB tidak keluar kalau tidak memenuhi. Sekarang kan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja kan tidak ada lagi IMB. Iya. Sekarang adanya PBG, pemberitahuan gedung bangunan. Nah disitulah kita katakan pada mereka, Bapak mau bangun di wilayah ini nih. Berdasarkan catatan BMKG dan hasil survei SDM, daerah Bapak ini kalau terjadi gempa sekian, kerusakannya tinggi. That's why bangunlah dengan spekulasi seperti ini. Gitu loh. Daerah yang ngatur itu Pak? Bukan daerah yang ngasih tahu kepada publik, kepada masyarakatnya. Oh. Kita kan cuma menginfokan pada Mbak Rara nih, mau bangun daerah Semboro. Semboro itu adalah daerah yang kalau terjadi gempa kata BMKG itu tingkat kerusakannya tinggi. Artinya Mbak Rara harus bangun bangunannya dengan kaidah-kaidah tahan gempa. Iya. Nah, kita nggak bisa melarang Mbak Rara tidak membangun, uang sendiri kok. Iya. Pemerintah tidak bisa larang itu. Tetapi tugas negara, tugas pemerintah adalah melindungi masyarakatnya. Anda silakan membangun, silakan melakukan apa-apa, tetapi membangunlah dengan kaidah-kaidah dengan rumah yang tahan gempa. Itulah tugas negara, tugas pemerintah melayani masyarakatnya. Nah, ini yang mohon maaf sekali katakan belum not running well. Iya sih Pak. Langkah preventif kayaknya juga belum nih. Itu early warning. Early warning itu bukan terjadi gempa kemudian bunyi, bukan early warning, bukan di situ. Early warning itu adalah kita mempersiapkan semuanya dengan baik agar ketika terjadi sesuatu bencana kita siap. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita. Tugas kita kan berikhtiar. Kita bangunlah rumah yang betul-betul tahan gempa. Kalau kemudian terjadi lebih dari itu udah takdir Tuhan. Kita serahkan semua. Saya pikir itu ya. Yang paling penting kita ngapain saat gempa gitu Pak? Oh, satu itu. Kemudian kuncinya adalah kita siapkan bangunan kita yang tahan gempa karena kita hidup di atas daerah yang memang gempa. Itu yang kita lakukan. Pak, ada pertanyaan kedua ini dari Ikhtiar berdua. Pak PJ, bagaimana tanggapan Tak soal wacana ibu kota Provinsi Sulawesi Barat akan dipindahkan ke Polman karena Mamuju setiap tahun gempa? Apakah Polman tidak berpotensi gempa? Berpotensi. Nanti terjadi gempa di Polman, pindah lagi ke Mamuju. Pindah ke Majene. Tiap hari kita pindah ibu kota terus. Tiap tahun pindah Pak. Saya katakan gini, tidak ada yang bisa mendeteksi kapan gempa terjadi. Yang bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan sekarang adalah kalau terjadi gempa di kekuatan sekian untuk wilayah tertentu, ini kerusakannya akan begini. Nah itu bisa dilakukan. Itulah pengetahuan kita sekarang. Nah tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar. Apa ikhtiar kita? Kita bangunlah rumah kita yang tahan gempa. Apakah Polman tidak ada gempa? Oh belum tentu. Belum tentu. Juga sih Pak rasa. Nah itu makanya. Apakah kemudian kita pindah ke Polman tidak terjadi gempa di sana? Bagi saya bukan persoalan itu. Bagi saya kuncinya adalah kita harus melakukan early warning. Early warning itu adalah untuk mengetahui di mana kita tinggal, bagaimana kondisi tanah kita di situ, kemudian kita berikhtiar. Kalau kondisi tanahnya ternyata labil, kita bangunlah yang lebih kuat agar tahan gempa. Itu saja. Ya sih Pak. Ya kan? Dan saya rasa ini Pak Akmal sudah punya plan ke depan bagaimana menyiapkan langkah-langkah preventif tadi, alarm untuk kita warga Sulbar agar lebih aware lagi dan tahu kita harus ngapain ini pas saat gempa. Data dari BMKG kemarin itu menurut saya itu sangat bagus sekali. Nah kita akan diseminasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di zona merah itu, untuk membangun dengan kaidah-kaidah rumah tahan gempa. Itu yang didorong ke depan Pak. Kita infokan pada masyarakat. Tugas kita memang begitu melayani masyarakat. Ya? Semoga tidak kabur ya Pak setelah gempa kemarin. Insya Allah. Insya Allah. Karena dimanapun kalau memang takdir kita di situ akan terjadi. Bisa jadi kita takdir kita nanti di atas motor atau di air, kita itu sudah takdir Tuhan. Kita pasrah saja. Pak, pertanyaan saya terakhir nih Pak, saya pribadi sebagai masih milenial nih Pak, mewakili anak muda. Kita ini sebagai milenial muda menyambut IKN nih, kita sebagai penyangga di Sulbar anak muda harusnya ngapain ini Pak? Ya, karena ini sudah diputuskan oleh undang-undang ya. Tentunya para milenial memberikan gagasan-gagasan kritis. Oh, gagasan kritis. Ya, contoh kayak Mbak Rara sebagai jurnalis, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong peran Sulbar lebih baik lagi di Indonesia melalui dukungannya terhadap IKN, melalui diskusi-diskusi, melalui posting bahwa Sulbar itu akan menjadi penyerta dan sebagainya. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial itu, membangun diskursus, membuat produktif. Contoh, IKN nanti ke depan akan membutuhkan barang dan jasa yang banyak. Kita mulailah produktif, membangun pusat-pusat produksi atau berternak, berkebun dan sebagainya. Bagi saya milenial itu adalah angkatan yang nanti akan menjadi penentu apakah sebuah pembangunan daerah akan berjalan dengan baik. Kuncinya di kelompok milenial karena mereka adalah generasi yang memang jumlahnya besar sekali sekarang. Ya, dan sangat melek dengan
informasi Iya. dan gadget. Jadi kita harus jadi millennial planner Pak ya. Yes, entrepreneur, Iya. millennial entrepreneur. Siap. Terima kasih nih Pak sudah ada kesempatan untuk kita dengan tribunsulbar.com. Yang pasti kami tunggu Bapak di Tribun Sulbar tanggal 29 Juli. Insya Allah kita akan hadir. Artinya kita memberikan ucapan selamat lah untuk 1 tahunnya Tribun Sulbar. Semoga tetap kritis, Siap.